Masih dari Jawa Timur pemirsa, di mana seorang ibu hamil terpaksa melahirkan di dalam mobil di Banyuwangi, Jawa Timur. Hal itu disebabkan tidak ada tenaga medis yang berjaga di puskesmas rumah bersalin. Orang melahirkan ini sampai melahirkan di atas mobil ini. Gak ada petugasnya sama sekali ini. Seorang ibu hamil terpaksa melahirkan di dalam mobil di halaman Puskesmas Sarongan, tepatnya di Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Hal ini disebabkan tidak adanya petugas medis yang bersiaga di rumah bersalin Puskesmas Pembantu Sarongan. Kejadian ini pun membuat warga sekitar geram dan langsung memvideokan dan memposting di media sosial. Aksi ini pun mendapat banyak perhatian dari warganet. Melihat kejadian ini, pemerintah daerah meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami. Kepala Dinas Kesehatan dan pihak Rumah Sakit Bersalin akan ditegur supaya memperbaiki pelayanan. Mestinya etikanya tidak kejadian seperti ini. Kemarin sudah kami tegur pada PLT, Kepala Dinas Kesehatan, kemudian sama kepala dinasnya. Kami juga hasil daripada teguran kami agar disesuaikan dengan SOP lagi. Artinya diaturlah petugasnya, dipastikan harus ada petugasnya di lapangan, walaupun itu satu orang atau dua orang. Meski melahirkan di mobil dengan peralatan seadanya, sang ibu dan anaknya sehat sesaat dan setelah melahirkan. Evaluasi akan dilakukan Pemda supaya hal ini tidak terulang kembali. Rizky Hidayat, BTV Banyuwangi, Jawa Timur. Dan untuk memperbaharui informasi mengenai ibu hamil yang melahirkan di halaman puskesmas di wilayah Banyuwangi tersebut, kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, Amir Hidayat. Selamat malam, Pak Amir. Selamat malam. Baik, Pak Amir, pertama-tama kami ingin mengkonfirmasi, memastikan apakah pemberitaan yang beredar di berbagai media itu benar bahwa puskesmas tersebut kosong sehingga ibu hamil itu terpaksa melahirkan di mobil? Terima kasih bahwa dapat kami klarifikasi di dalam kesempatan yang baik ini. Jadi pada saat pasien datang atas nama Bu Wahyuningsih itu betul memang melahirkan di mobil. Tapi melahirkan di mobil itu bukan berarti tidak ada petugas jaga sama sekali. Itu di rumah bersalin. Di rumah bersalin itu ada seorang perawat. Pada saat yang sama memang ada bidan yang jaga, tapi yang bersangkutan ini sebenarnya diperkirakan aman karena tanggal perkiraan kelahirannya itu tanggal 5 Agustus. Sehingga yang bersangkutan bidan ini memberikan promotif preventif, upaya penyuluhan di tempat yang tidak jauh dari di desa yang sama untuk memberikan kelas ibu hamil. Nah, puskesmas tidak kosong. Rumah ini bukan di puskesmas tapi di rumah bersalin. Rumah bersalin tidak kosong tapi ada petugas jaga, perawat dan langsung menghubungi. Dapat kami informasikan bahwa pasien datang itu di pagi hari pukul 9:09. Nah, pada saat pasien datang itu jam 7 informasinya sudah mulai terasa akan melahirkan. Belum sampai di rumah bersalin itu sudah keluar janinnya. Nah, langsung dihubungi oleh petugas jaga, oleh perawat, dan tidak lama 11 menit setelah itu pukul 10.20, 10:20 sekitar 11 menit itu langsung bidan yang tadi memberikan penyuluhan di tempat yang tidak jauh itu langsung datang dan langsung memberikan pertolongan. Jadi kabar bahwa puskesmas kosong itu dapat klarifikasi, jadi itu tidak benar. Baik, berarti bukan di puskesmas tapi di rumah bersalin dan Anda mengatakan bahwa ada seorang perawat dan juga bidan yang sedang jaga karena ini peristiwa terjadi di pagi hari. Tetapi Pak, dari video yang beredar, kalau kita mendengarkan secara seksama audio di video tersebut, tidak terlihat ada kedatangan dari petugas kesehatan ataupun perawat sehingga dari pihak keluarga pun sampai berteriak minta tolong. Bisa Anda jelaskan kenapa hal ini bisa terjadi berdasarkan investigasi dari pihak Dinas Kesehatan? Ya, kami sudah menurunkan tim untuk itu, untuk melakukan penyelidikan. Jadi
pasien datang itu sudah dalam keadaan melahirkan. Jadi belum sampai, jadi di rumah itu sudah terasa dan belum sampai ke dalam itu sudah melahirkan. Ini di depan rumah bersalin dan di dalam itu ada petugas. Sehingga begitu ada teriakan itu langsung keluar dan menghubungi bidan. Lah bidan itu memang mempunyai dua tugas. Dapat ingin menginformasikan karena di desa sehingga memang di samping memberikan pelayanan tapi juga memberikan upaya penyuluhan di wilayahnya dan langsung dihubungi dan langsung datang 11 menit setelah itu. Baik, berarti bidan itu datang 11 menit setelah peristiwa itu saat si bayi Ya. tersebut sudah lahir atau ketika menjelang Sudah sudah lahir, lahir. tapi plasentanya masih di dalam sehingga memang Oke. ditolong oleh bidan. Ya, Berarti bidan itu sempat memberikan pertolongan lanjutan dalam proses ya melahirkan betul. tersebut. Langsung memberikan pertolongan. Baik, lantas terkait dengan peristiwa ini kan sempat sudah viral ya Pak di media sosial. Apa evaluasi Ya, dari betul. pihak Dinas Kesehatan? Karena kan ini menjadi sorotan juga seperti seakan-akan pihak perawat atau Dinas Kesehatan di tempat tersebut abai dalam kondisi ketika darurat ada seorang perempuan yang hendak melahirkan. Ya, kami sudah memberikan teguran kepada Kepala Puskesmas. Jadi meskipun mempunyai jadwal yang barangkali dinilai aman karena masing-masing puskesmas, masing-masing pustu, rumah bersalin itu mempunyai hari perkiraan kelahiran di masing-masing ibu hamil, tapi tugas-tugas kewilayahan nantinya tidak kita bebankan kepada petugas yang ada di tempat pelayanan, di rumah bersalin, di pustu maupun di puskesmas. Ini menjadi catatan kami, menjadi evaluasi bagi kami. Baik, tentu kita harapkan ada evaluasi ya Pak. Tapi mungkin bisa diberikan gambaran kepada kami dan juga pemirsa BTV. Sebenarnya mekanisme pembagian tenaga kesehatan seperti ada perawat, bidan, masing-masing di unit-unit seperti fasilitas rumah bersalin dan juga puskesmas. Ini pembagian timnya seperti apa sih dan shift kerjanya seperti apa? Karena kan jangan sampai vaskes ini kosong ketika masyarakat butuh bantuan malah tidak ada yang bisa melayani. Kita pastikan bahwa vaskes tidak boleh kosong. Rumah bersalin ini di tempat yang agak terpencil dan kita siapkan 24 jam. Di setiap shift itu ada satu orang perawat dan satu orang bidan yang jaga. Jadi ini agak jauh memang tempatnya dari puskesmas, tapi kita siapkan ini 24 jam untuk memberikan pelayanan, memberikan perawatan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan memang hari-hari seperti biasanya yang banyak membutuhkan itu terutama di keperawatan sehingga memang perawat tidak boleh keluar sama sekali. Nah ini kebetulan bidan ini memberikan penyuluhan bukan melakukan kegiatan yang lain, penyuluhan di tempat yang tidak jauh dan sebenarnya diperkirakan aman tapi ternyata memang ini di luar perkiraan kami dan ada yang memerlukan segera pelayanan dan langsung juga yang bersangkutan memberikan tindakan. Baik, kami nantikan seperti apa evaluasi dari Dinas Kesehatan Banyuwangi terkait dengan hal ini dan juga klarifikasi agar persoalan ini tidak menjadi bola liar tetapi diluruskan ya Pak mengenai pelayanan kesehatan yang diberikan di Banyuwangi khususnya di lokasi tersebut. Terima kasih Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi Amir Hidayat telah berbagi bersama kami di Berita Satu Malam. Salam sehat.